Ayo ketua kelasnya dipimpin Mbak Olive. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Ibu absen dulu ya. Coba kalian tengok kanan, tengok kiri, barangkali ada teman yang tidak berangkat. Apakah berangkat semua hari ini? Nah, alhamdulillah. Jadi totalnya ada berapa orang di sini? 12. 12. Iya, Bu. Ya, hari ini kita pelajarannya SKI ya anak-anak. Temanya mengenai tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Nah, dinasti Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah itu dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama siapa anak-anak? Ayyub. Iya, namanya Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Lanjut ya. Nah, dalam perkembangannya tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam salah satunya adalah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mengukir kejayaan Islam pada masanya. Nah, di sini ada proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Coba dibacakan oleh Mbak Olive mengenai tentang proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah Ya. saat dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Hadijillah 1160 sampai 1171 Masehi ya. Terus mengalami lanjut. kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim pencekik, adanya penyembuhan tentara Salib ke Mesir. Nah, dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria ya Nuruddin Zami untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara Salib sekaligus menguasai Mesir. Lanjut, rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara Salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi itu menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya dihapus menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Ayyubi sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Kata dengan wafatnya Khalifah Al-Ayyubi pada 10 Muharram 1171 Masehi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berlanjutnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Jadi, sebelum adanya Daulah Ayyubiyah, ada yang namanya Daulah Fatimiyah. Di sini peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Yang A, kemajuan bidang pendidikan. Nah, jadi pada masanya Daulah Ayyubiyah itu berhasil adanya kemajuan bidang pendidikan. Ada bidang pendidikan, terus pertanian, terus perdagangan, industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang A, kemajuan bidang pendidikan. Nah, pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus itu sebagai kota pendidikan. Nah, Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Nah, lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah, madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo.
yang tadi mengenai tentang bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah itu bekerja sama dengan penguasaan Muslim di wilayah lain membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem kepajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, benteng ini terletak bersebelahan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan medan Sayyidah Aisyah. Nah, ini membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri. Nah, hasil pemikirannya beliau ya ini. Salahuddin Al-Ayyubi yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Nah, Salahuddin melihat bahwa kota Qahirah begitu luas dan besar. Nah, dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Harab dan Syria. Salahuddin Al-Ayyubi menyuruh bahan batu yang digunakan untuk membangun fondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Nah, jadi itu yang namanya tadi kalau Jabal, yaitu benteng, sebuah benteng, tapi kayak masjid. Ya, kayak masjid, sebuah benteng, tapi kayak masjid ini. Benteng di Mesir. Ya, kayak masjid kan bentuknya? Kayak masjid di mana ya? Apakah di Israel? Ya, apakah di sini aja? Dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai percetakan uang dirham campuran fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari lembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Dalam bidang industri pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain dan pabrik gelas. Yang kecil, pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya itu diperkuat oleh pasukan Berber, Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda pedang dan panah dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Muqattam, yaitu benteng Qol al-Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kayak masjid, soalnya kayak ada menaranya. Untuk memasuki benteng terdapat beberapa pintu utama, di antaranya ada pintu Far, pintu Nasr, pintu Khol, dan pintu Luk. Nah, kemudian terdapat saluran air berasal dari sungai Nil yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada zaman Kerajaan Utsmaniyah, benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Musim Polis, Qasrul Jauharo, Musim Permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mataf Alfan Al-Islami, Musim Kesenian Islam, yang terletak di bab pintu Khol yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya surat Rasulullah SAW. Untuk penguasa Mesir saat itu bernama Maqawqis agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Bidang pertanian. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah itu telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani itu merasakan manfaat dari fungsi irigasi. Waduk dan terusan yang dibangun ini, salah satu hasilnya produk panen berlimpah itu seperti ada kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi itu memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'alaba sebelah utara Suriah. Nah, Najmuddin bin Ayyub itu ditunjuk kepada komandan oleh Gubernur Nuruddin Zarni. Apakah kalian di sini dari awal pembahasan sudah paham semua anak-anak? Paham, Guru. Ya, kalau sudah paham, kalian itu mengerjakan ya tugas dari ibu ya. Nanti ibu bagikan. Sudah dibagi kelompok 1 sampai 4 orang. Oke? Mas, bapak udah. Ya, kelompok 3.
Dan kelompok 4. Ramel, Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Nanti dibacakan ya, anak-anak. Oke, Bu. Ya, Perwakilan saja nggak apa-apa. Baik, anak-anak, coba kalian maju ya dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya, Bu. Ya, oke. Dibacakan ya. Yang tadi itu diskusi kalian sama kelompok kalian. Maka saya Olivia, perwakilan dari kelompok 1, Bu, Ya. akan membacakan jawaban dari pertanyaan Bu Guru, yaitu hikmah apa yang kamu dapat dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Menurut kami dari kelompok 1, hikmah dari berdirinya Daulah Ayyubiyah yaitu umat Islam dapat membangun peradaban besar ketika kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah, memiliki pemimpin yang adil, saling mencintai masyarakat, dan berjuang membela kebenaran. Oke, betul sekali untuk kelompok 1. Oke, baik. Coba ini, Mbak. Buat membuat kelompoknya. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama. Coba kelompok 2 mana? Perkenalkan, nama saya dari Gaji, mewakili dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu Guru berikan. Yang pertama itu sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri, Mesir dikuasai oleh, jawabannya itu Daulah Fatimiyah. Iya, betul. Ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Iya, sama-sama. Ayo kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Kenalkan, saya Fatia Abdul perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari guru Nadia. Iya. Nah, itu pertanyaannya apa saja kemajuan yang dicapai Daulah Ayyubiyah? Yang pertama, memperkuat persatuan umat Islam. Yang kedua, merebut kembali kota Yerusalem dari pasukan Salib. Ya. Terus yang ketiga, mengembangkan pendidikan. Ya. Kemudian yang keempat, memajukan ilmu kedokteran. Ya. Yang kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Ya. Yang keenam, mendorong perkembangan ekonomi dan perdagangan. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, mengembangkan seni dan arsitektur Islam. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Iya, sama-sama. Ayo kelompok terakhir. Mana kelompok terakhir? Saya, Bu. Oke. Ya, nama saya Siti Melia dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaan yang jurusan guru sajikan sini itu, apa itu Daulah Ayyubiyah? Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Kemudian pertanyaan yang kedua, percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil bin Al-Adil Al-Ayyubi. Iya, betul sekali. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengisi tugas-tugas kalian di atas kelompok kalian. Kalian itu memang sudah paham ya anak-anak, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian. Ibu bacakan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri pasti dikuasai oleh siapa? Daulah tadi didirikan oleh Sultan Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Motivasi pendirian Daulah Ayyubiyah adalah saat melihat Mesir itu dikuasai oleh tentara Salib dan mengakibatkan melemahnya Daulah Fatimiyah. Dengan inisiatif Panglima, tentara Hasan bin Syirkuh dan saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi, keduanya diperintah oleh gubernur siapa namanya? Gubernur Syria Nuruddin Zamin, salah satu gubernur masa kekhalifahan Abbasi Abbasiyah. Daulah Ayyubiyah selaras dengan masyarakat Mesir yang berpatah Sunni daripada dengan Daulah Fatimiyah yang berpatah Syiah. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu coba akan mengulas kembali ya anak-anak. Iya, Bu. Coba, siapa yang tahu mengenai tentang yang tadi Ibu sampaikan dari awal pembahasan sampai akhir? Coba ya, nanya. Sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri, Mesir itu dikuasai oleh siapa? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, siapa Mbak? Daulah Fatimiyah. Oh iya, betul sekali. Jadi, kata Mbak Hafizoh, jawabannya itu Daulah Fatimiyah. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, coba ibu mau nanya lagi ya anak-anak, benteng Kotal Jabal itu terletak di sebelah mana ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Amel. Benteng Kotal Jabal itu terletak bersebelahan Bukit Mukotam. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi kata Mbak Amel itu bersebelahan dengan Bukit Mukot. Oke. Pasti Ayyubiyah itu didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Riza. Ayyubi. Oke, betul sekali. Kalian sangat betul ya. Jadi kata Mbak Riza itu didirikan oleh Salahuddin Ayyubi. Yang terakhir, coba ibu akan nanya ya ke kalian, barangkali ada yang masih ingat ya di pembahasan yang ibu sampaikan. Ada yang tahu untuk memasuki pintu benteng itu terdapat pintu utama, di antaranya apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa saja? Pintu Fat, pintu Oke. Nasr, pintu Khal, dan pintu Luk. Oke, betul sekali. Jadi nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas materi bab 4 ya, mengenai penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah.
Oke anak-anak, habis ini ada pelajarannya siapa lagi? Oh, ada pelajarannya Pak Edi. Oke, baik. Ibu tutup ya anak-anak, barangkali ada kesalahan dalam mengajar kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.